politik hari ini lagi rame membahas soal mimpinya Pak SBY. Beneran mimpi apa enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti Pak SBY kemarin menuliskan tweet-nya di Twitter dengan beberapa kalimat atau beberapa tweet. Isinya gini, dia bermimpi katanya. Saya bermimpi didatangi Pak Jokowi. Kemudian mereka berdua itu diajak untuk menjemput Bu Megawati di rumahnya. Lalu mereka bertiga ke stasiun kereta di Gambir mungkin ya, atau di Senen, saya nggak tahu. Di stasiun kereta, di sana ketemu dengan Presiden ke-8. Presiden ke-8-nya belum tahu Pak SBY. Siapa? Kita juga belum tahu kan. Jadi Presiden ke-5 Bu Mega, Presiden ke-6 Pak SBY, dan Presiden ke-7 Pak Jokowi bertiga-tiga jalan ke Gambir dalam mimpinya Pak SBY ya. Lalu bertemu dengan Presiden ke-8 dan Presiden ke-8 ini ngasih tiket kereta. Naik kereta Gajayana. Mereka jalan, sempat ngopi, lalu jalan ke Jawa Tengah. Kemudian Pak Jokowi pulang ke Solo, Pak SBY pulang ke Pacitan, dan Bu Mega berziarah ke makam ayahanda di Blitar. Jadi orang menafsirkan mimpi Pak SBY yang dituliskan ini. Mungkin agak korelatif dengan saya juga pernah mimpi. Mimpinya itu ada arisan ibu-ibu elit lah ya. Ibu-ibu sosialita, ada ibu-ibu yang ngeluh, "Jeng, kok suamiku nih sama koalisinya kayak nggak direken ya? Kayak nggak dianggap ya?" Yang diajak ngomong-ngomong, menjawab kira-kira gitu deh. "Oke, nanti aku sebut deh jadi cawapresnya calon dari partaiku." Nah, kira-kira itu mimpi saya. Kalaupun orang bisa menerjemahkan, "Oh, itu kayaknya obrolan Mbak Puan sama Mbak Anissa." Nah, itu kan terjemahan orang, tapi mimpi saya ada yang kayak gitu. Nah, mimpinya Pak SBY ini akhirnya orang menerjemahkan kayaknya partai PDI sama Demokrat ini akan bergandengan tangan. Karena jelas tuh tadi itu Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega duduk dalam satu gerbong. Kalau duduk dalam satu gerbong, diterjemahkan mungkin duduk dalam satu koalisi, mereka membahas Indonesia ke depan. Dan yang menyiapkan tiket adalah Presiden ke-8. Naik keretanya Ganjaryana, maksudnya Gajayana naik keretanya. Untung aja nama keretanya ada Gajayana kan, jadi mereka naik kereta bareng-bareng. Ini mungkin korelatif dengan pertemuan Mbak Puan sama AHY kemarin di Senayan. Kalaupun pertemuannya lari pagi, dan kayaknya sekarang trennya para politisi itu lagi hobi lari pagi. Kalau Pak Ganjar dari dulu memang hobinya olahraga, sepedahan, lari pagi. Jadi ketika dia lari pagi, ya memang hobi dari dulu. Jauh sebelum copras-capres ya hobinya lari pagi atau sepedahan. Ketika pas rame sekarang pemilihan presiden dan calon wakil presiden, suasana pagi jadi lebih meriah dengan pertemuan-pertemuan politik. AHY ketemu Mbak Puan kemarin, pagi-pagi juga, entah apa yang dibicarakannya. Tapi sekali lagi kemudian setelah pertemuan itu, Puan akhirnya ngomong lagi ke publik. AHY tetap masuk dalam salah satu nominasi cawapresnya Ganjar. Bener apa enggak kita nggak tahu. Tapi setidaknya dari mimpi yang dituliskan Pak SBY dengan fenomena di lapangan, ini kok kayaknya bakal ada rujuk atau hubungan yang kembali mesra antara Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan. Udah jadi rahasia umum kan, sejak Pak SBY naik jadi Presiden Republik Indonesia, posisi PDI Perjuangan adalah partai oposisi. Hubungan pribadi, hubungan personal Bu Mega dan Pak SBY dikabarkan juga tidak terlalu mesra. Ada gap komunikasi politik di situ. Tapi dengan
statementnya Pak SBY walaupun dibungkus dengan mimpi, ini kayaknya ada titik cerah. Apalagi generasi keduanya Mbak Puan dan AHY ini sudah ketemu, ngobrol lancar, mungkin membicarakan Indonesia pasca 2024 nanti. Sebagai ketua partai, wajar kalau AHY kemudian masuk dalam nominasi cawapres. Kalaupun yang mau dampingin Ganjar sebagai cawapres ya banyak banget. Kita nggak tahu ketika suasana ini terjadi, apa yang dipikirin Anies Baswedan misalnya. Karena apa? Karena kalau tiba-tiba Demokrat nyebrang, tiba-tiba Demokrat merasa dihargai oleh PDIP yang mendukung Ganjar, sementara ada perasaan tidak dihargai di koalisi yang berubah-ubah itu, kan wajar dong sebagai ketua umum partai, sebagai anak mantan presiden, sebagai orang yang punya cita-cita politik, wajar dong kalau dia lebih nyaman dengan partai yang lebih gede dan kemudian memberikan apresiasi. Soal siapa cawapres barangkali itu jadi nomor 2, tapi penghargaan itu yang penting bagi AHY. Kayaknya sih emang ya, di koalisinya Anies, AHY itu kayak selalu dianggap anak kecil, dianggap masih bau kencur, kayak karedok, kan bau kencur kan, karedok pakai kencur. Jadi dianggap suasananya itu tidak pas lah untuk jadi cawapresnya Anies. Makanya ketika Partai Demokrat mendesak-desak Anies untuk cepat-cepat mengumumkan cawapresnya, Nasdem kayaknya ogah-ogahan. Nasdem bilang, kalau nanti AHY tidak terpilih sebagai cawapres, apakah Demokrat tetap mau ada di koalisi Anies? Dibales sama orang Demokrat, kalau AHY terpilih jadi cawapresnya Anies, apakah Nasdem tetap akan di situ? Itu artinya antar mereka sendiri saling cakar-cakaran, saling menyerang, saling berebut posisi sebagai cawapresnya Anies. Anies sampai kemarin ya belum memberikan sikap apa-apa. Nah, kalau Demokrat nyebrang dan tidak ada partai lain yang mau bergabung, itu artinya Anies gagal sebagai capres. Dia akan duduk di pojok, mungkin dia akan meninjau taman di Kalijodo yang kata Anies sudah dirawat tetapi amat sangat tidak terawat itu, sambil memperhatikan fenomena pemilihan presiden di 2024 nanti. Kenapa? Karena tiketnya udah hilang dari tangannya. Iya sih, nggak salah dia menamakan koalisinya koalisi perubahan. Karena dalam koalisi itu nggak ada yang ajak, nggak ada yang pasti. Setiap partai bisa berubah-ubah. Mungkin saja nanti tiba-tiba PKS malah lompat bergandengan mesra dengan Prabowo. Mungkin saja Demokrat malah lompat bergandengan mesra dengan PDIP. Mungkin saja Nasdem tinggal berdua sama Anies menghitung kira-kira berapa BTS yang dibutuhkan untuk mengcover seluruh Indonesia. Misalnya, kita nggak tahu. Yang pasti, kalau Anies akhirnya tidak bisa maju sebagai calon presiden, itu bukan karena dijegal oleh siapa-siapa. Karena yang bisa menjegal Anies sebagai calon presiden itu cuma partai pendukungnya. Partai-partai lain nggak bisa menjegal. Pemerintah nggak bisa menjegal. Para YouTuber yang nggak bisa, paling cuma berkomentar. Yang bisa menggagalkan Anies sebagai capres siapa? Ya partai-partai pendukungnya. Kalau Demokrat pergi atau PKS pergi atau Nasdem mulai ogah-ogahan, itu tandanya karena memang mereka belum solid mendukung Anies. Jadi ya nggak usah nyalah-nyalahin, misalnya Denny Indrayana nyalahin Pak Jokowi atau penguasa mau jegal Anies atau orang-orang lain nyalah-nyalahin.
Yang disalahkan siapa? Ya salahkan partai pendukungnya. Salahkan Pak SBY yang bermimpi jalan bersama Jokowi dan Bu Mega naik kereta. Salahkan AHY yang ketemu sama Mbak Puan misalnya di pelataran Senayan kemarin. Atau salahkan mimpi saya ketika ada seorang ibu-ibu sosialista ngeluh suaminya kok kayak dikecilin ya di partai koalisinya. Lalu disambut oleh temannya yang juga sosialita, ibu-ibu. Oke Jeng, coba nanti aku akan ngomongin suami Jeng jadi salah satu kandidat cawapres. Kalaupun belum tentu kan, untuk menentukan cawapres pasti hitung-hitungannya akan jauh lebih rumit dari sekedar obrol-obrolan di arisan. Saya Kukun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.